Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dek? Sini kalau mau kata. Sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Lama ndak kultum, lama ndak intermezzo. Ya seperti biasa pertanyaan numpuk. Hari ini akan kita jawab pelan-pelan. Lagi sibuk saudaraku ya, sibuk. Jumat depan kita ke Surabaya 4 hari kalau tidak salah. Jumatnya lagi kita ke Taiwan. Ya terus Masya Allah, mana ngurus pesantren. Jadi beberapa minggu ini kita kerja keras cari duit untuk ini, kan lagi ngeramik ya, lagi finishing lantai atas ini, Masya Allah. Dengan temannya insya Allah. Oke, sambil nunggu editing video Nabi Muhammad yang ketiga, kita intermezzo dulu. Ini adik ini barusan selesai kultum. Adik ini bahas asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas. Mumpung kameranya hidup, sekalian kultum. Kebetulan banyak inbox. Bacakan pertanyaannya jamaah ini, kan teman-teman tanya. Yang nomor 1 apa? Pertanyaannya apa? Apa? Baca yang keras. Enggak, yang nomor 1 itu. Satu baris. Enggak, apa? Salawat sambil ngegas. Ini ya. Mana tadi ya? Intinya pertanyaannya gini saudaraku, bagaimana hukumnya sholawatan sambil joget ya dek? Bagaimana hukumnya sholawatan sambil joget-joget? Begini saudaraku ya, hukum itu kan ada 2, ada nakli, ada akli. Ada nakli, ada akli. Jadi kalau nakli itu hujah, nakli itu syariat, nakli itu Al-Quran dan hadis. Tapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Kita juga harus pakai hukum akliyah. Akliyah itu rasional. Akliyah itu akal, ijtihad, pikiran, estetika, kepantasan, gitu kan? Oke, biar gak ribet. Sholawat itu adalah satu kalimat yang sangat agung yang tidak ada duanya. Kalau Anda orang awam, Anda mengamalkan Yasin, belum tentu Yasin Anda diterima. Ya kalau pahala tetap dapat pahala ya. Anda mengamalkan amalan hizib, amalan doa apapun, itu belum tentu diterima. Ada faktor-faktor yang membuat doa Anda dipending sama Allah, amalan Anda dipending sama Allah. Tapi kalau Anda mengamalkan sholawat, ini keutamaannya sholawat itu luar biasa. Kalau Anda mengamalkan sholawat itu 99% sholawatnya diterima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sholli wa sallim iman ala hamada sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi. Pokoknya kalau Anda baca sholawat diterima. Bumi bersolawat, angin bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Sholawat itu sesuatu yang agung. Itu dulu digaris bawahi. Sholawat adalah sesuatu yang mulia. Menghaturkan sholawat kepada Rasulullah itu sesuatu yang mulia. Harus ditempatkan di tempat yang mulia. Harus ditempatkan di makom yang terpuji. Jadi kalau pertanyaannya sholawat sambil joget-joget itu boleh enggak? Kalau Anda bertanya ke saya, ya tergantung jogetnya. Kan memang ada sholawat yang diiringi rebana yang ada gini-gininya itu ya. Apa sih jenenge ini? Javen atau apa ya, memang ada apa ya? Gaduane ngono memang. Boleh. Tapi yang dimaksud ini, pertanyaan ini saya paham ya. Kan dulu ada itu dari Madura itu kalau nggak salah, atau dari mana. Sholawat sambil berjoget dangdut.
sholawat sambil berjoget yang secara estetika nggak pantas, secara etika nggak pantas, secara budaya nggak pantas, secara perasaan nggak pantas. Goblok-gobloknya wong bisa menilai kok itu pantas atau nggak pantas. Ya, joget gemulai, bokongi gemulai, itu kan astagfirullah. Nah, jadi pertanyaannya sholawat sambil joget-joget boleh apa enggak? Ya saranku enggak boleh. Menempatkan sesuatu yang mulia bukan pada tempatnya. Kalau aku ngomong enggak boleh ini protes ya kan, selalu ada itu pro dan kontra itu. Lah sholawat kok dipakai joget dangdut, bukan pada tempatnya. Begitu mulianya Rasulullah, begitu agungnya Nabi Muhammad, engkau pakai goyang-goyang dangdut, engkau pakai goyang sambil termehek-mehek, terbahak-bahak, berasyik masyuk. Iya. Jadi sholawat itu wajib, sholawat itu perintah, sholawat itu mulia. Tempatkan di tempat yang mulia. Engkau boleh berimprovisasi boleh, tapi jangan sampai keluar dari pakem. Nggak perlu S3, nggak perlu doktor, nggak perlu ustadz, nggak perlu gelar yang tinggi untuk memahami ini. RSD lurus, salah. Cukup kearifan lokal, cukup akhlak. Sholawat kok joget-joget ya opo. Mbola gopo beno kok lali. Saya pernah lihat videonya itu. Wes ya, next. Jadi pertanyaanku gak oleh rek, iso dihindari ya. Jangan. Oke, yang kedua. Apa baca yang kedua, pertanyaan yang kedua? Lepas dari riba. Bagaimana caranya lepas dari riba? Pertanyaannya panjang, ada di sini. Tak rangkum di sini biar dibaca sama dia ini. Gus Nur, bagaimana supaya lepas dari riba? Aku terjerat utang rentenir riba dan non riba. Gini saudaraku, tak singkat-singkat aja ya. Kita sudah sering bahas masalah riba. Bab riba ini kita sudah sering bahas. Riba adalah satu dosa yang besar, ada 70 apa 73 itu dosa riba yang paling besar, dan yang paling kecil itu setara dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Intinya gini, kalau Anda punya dosa riba, kalau Anda punya hutang riba, Anda terikat dengan belenggu riba, maka mau bisnis apa Anda, mau usaha apa Anda, mau di mana Anda akan bangkrut, Anda akan jatuh. Karir Anda akan terasa berat sekali karena riba itu satu belenggu yang berat, satu beban yang berat, beban dosa yang wabot, idgham bila gunnah, wabot, tak bisa. Nah, terus ada banyak manusia yang sudah terjebak di riba, ingin lepas, bagaimana caranya? Gini ya, tak kasih bahasa yang sederhana ya. Tak kasih bahasa yang bloko suto. Gini, yang pertama itu. Yang pertama stop, maksudnya stop itu jangan ditambah lagi. Jangan ditambah lagi hutangnya. Wis lebih baik nggak makan, lebih baik mati kelaparan. Lebih baik hancur nama baik. Lebih baik hancur kehormatan. Lebih baik menderita sederita-deritanya dalam rangka menghentikan dulu tuh mata rantai riba itu. Tak. Jangan ditambah-tambah lagi. Yang ada ini aja dulu, nikmati penderitaannya ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, taubatan nasuha. Taubatan nasuha salah satunya ya tadi itu tidak mengulangi lagi terus. Nah, di dalam rangka taubatan nasuha ini Anda mulai melakukan amalan-amalan yang lebih supaya taubat Anda diterima. Misalkan ini sholat tasbih, Anda lakukan sholat tasbih. Anda lihat itu banyak buku-buku petunjuk sholat tasbih itu. Nanti kalau enggak ya kita bahaslah kapan-kapan bagaimana caranya sholat tasbih itu. Sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat. Mulai lakukan amalan lebih.
istiqomah tahajud, istiqomah duha. Jadi Anda itu betul-betul balik mana nih Gusti Allah, ya Allah. Nggak mampu saya ya Allah. Bunganya tuh aja sudah nggak mampu bayar ya Allah. Iya bunganya, belum pokoknya. Bunganya wis nggak mampu bayar. Belum anaknya bunganya ya Allah. Ya apa dosane rek? Sakaratul mautmu akan berat. Nah sama-sama begitu sudah pasrah. Kalau tak taubat, Allah kan paling suka melihat hambanya yang bertaubat. Taubatan nasuha, nuangis sama Allah di dalam tahajud, di dalam keheningan malam, di saat orang lain tertidur lelap, di saat orang lain terbuai mimpi, di saat orang lain jagongan begadang macam-macam Anda hamparkan sajadah, Anda nangis sejadi-jadinya ke Allah itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Balik nang Gusti Allah secara total, balik nang Gusti Allah, minta jalan keluarnya, kan begitu kan? Kan Anda ini kan makar sama Allah, jadi Anda menyerahlah kepada Allah gitu. Jangan Anda keluar mulut buaya masuk ke mulutnya ular. Ya, ingin lepas dari riba cari dukun, ingin lepas dari riba beli togel, ingin lepas dari riba cari pesugihan. Bukan begitu saudaraku. Mending Anda mati berkalang tanah di dalam taubat, nggak apa-apa. Wes, silahkan ya, nanti dikembangkan saudaraku. Nah yang terakhir, kalau Anda mau ini saya nggak tahu ini cocok apa enggak, temui orang itu. Hei rentenir, aku akan membuat keputusan denganmu, aku akan membuat hitung-hitungan denganmu. Hei rentenir, terserah, mau kau laporkan polisi, mau kau perdatakan, mau kau pidanakan, mau kau penjarakan, aku terserah. Yang penting aku tidak lari dari tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah sadar betapa besarnya dosa riba ini. Jadi aku akan memutuskan hubungan riba ini denganmu. Aku akan tetap membayar tanggunganku, hutangku, pokoknya denganmu. Dan aku tidak akan bayar bunganya. Silahkan. Kamu bunuh saya boleh, kamu rajam saya boleh, kamu laporkan saya ke polisi boleh, kamu penjarakan saya boleh. Saya ingin taubat. Terserah, kamu percaya boleh, kamu nggak percaya boleh, kamu sinis dengan saya boleh, kamu apapun saja boleh. Yang penting saya sudah ngeri. Saya nggak bisa bayangkan, saya begitu takutnya dengan riba ini. Saya nggak bisa, lebih baik aku dipenjara daripada aku menanggung azab saat sakaratul maut menghadap Allah nanti. Jadi aku akan putuskan bunga ribamu, aku akan putuskan hubungan ini. Tapi yang aku akan janji, aku akan bayar hutangku padamu pokoknya, dan aku tidak mau bayar bunganya, bukan karena aku pengecut, bukan karena aku lari dari tanggung jawab, tapi aku menemukan hidayah. Silahkan. Terus Anda ambil keputusan, misalkan Anda punya sepeda motor, Anda punya rumah, Anda punya BPKB, Anda punya sertifikat, Anda punya apapun saja boleh. Itu Anda gadaikan atau Anda cari 1000 jalan. Dengan sholat taubat, sholat tasbih, dengan taubatan kepada Allah, dengan menangis kepada Allah, Allah akan kasih jalan nanti. Saya kemarin ketika minggu kemarin saya nggak punya uang. Uangku sudah kesedot habis untuk pesantren ini. Tiba-tiba ada saudara, ada dari jandanya abahku telepon, "Nak, abahmu kan punya keluarga besar di Bangil. Kan rata-rata keluarganya abahmu kan belum ada yang punya rumah.
masih kontrak sana kontrak sini bla 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 bla. Nah sedangkan engkau kan kalau secara improvisasi, secara nekat, secara duniawi, secara ekonomi kan kau sudah mapan, kayaknya sih engkau mampu. Nak mbok ya bikinkan rumah, saudara-saudara abahmu di Bangil, bikinkan rumah keluarga yang di Bangil, kan di sana juga ada makamnya mbah, makamnya buyut, biar ngumpul keluarga itu, biar punya rumah, ibarat ayam biar punya kombong. Langsung saya respon itu ya. Saya nggak mikir kalkulator manusia, saya mikir oke, bismillah, oh ya bener ini. Saya respon dan saya langsung datang ke Bangil, saya langsung cari, nggak punya uang ini sepeser pun. Ya maksudnya sepeser pun, ya pokoknya gak duit lah, yo gak sampai berjuta-juta lah. Itu beberapa kaflingan saya tawar, ada kafling nggak dijual saya telepon, kafling nggak dijual saya telepon, padahal nggak punya uang. Berapa? 150, berapa? 160. Beberapa rumah dijual saya tawar, saya datangi, berapa angsurannya sekian, uangnya sekian. Singkat cerita sampai 3 hari itu saya ikhtiar dan alhamdulillah terus ditelepon, dapat hari keberapa ditelepon, Gus di sini ada harganya sekian bla 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 bla. Oke, bismillah ya Allah. Tak 5 menit saya cari uang. 5 menit itu saya cari uang 115 juta. Saya pinjam uang, saya pinjam uang dan saya nggak mau bunga, saya nggak mau kalau ada bunganya, dan saya butuh uang sekitar 115 juta, tapi saya nggak mau ada bunganya. Bismillah ya Allah. Saya potong ceritanya, alhamdulillah saya dapat pinjaman 115 juta tanpa bunga. Oke, akhirnya singkat cerita saya ke Bangil. Ternyata tawar kena 105 juta. Saya bayar kontan. Jadi nanti rencana untuk musola, untuk TPA dan untuk beberapa keluarga yang ada di Bangil. 105 juta saya pinjam dan tidak ada bunganya. Dan saya minta sama Allah. Dia masuk teman. Maksudnya cerita ini adalah nyandar Gusti Allah, ya. Sudah adzan ya, saya potong. Bagaimana caranya Gus menghentikan ribaya tadi itu? Taubat kepada Allah, putuskan, radikal apapun hasilnya. Apa? Barakallah saudaraku, sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi sudah azan, kita lanjut lagi insyaallah kapan-kapan. Muga-muga ya sederhana, singkat, muga-muga ono manfaate. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dan ngomong assalamualaikum sama teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.